Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, perhatikan teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 6, teman-teman harus mengingat dulu deret volta. Ya, bagaimana deret volta? Ya, kalau Kak punya singkatan sendiri untuk menghafal deret volta. Ya, bagaimana menghafalnya? Kita lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana, zaman krisis Firaun, ya, cedera kobalt, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, sebagian biskuit, kerupuk hangus, agak pahit, au gitu. Nah, oke. Nah, ini merupakan deret volta yang teman-teman ya minimal teman-teman harus hafalin gitu dengan singkatan teman-teman, dengan jembatan keledai teman-teman. Nah, kalau misalkan mau ikut jembatan keledai dari Kak tadi bisa. Oke. Nah, sekarang nomor 6, pencegahan korosi pagar besi itu dilakukan dengan menghubungkan pagar tersebut. Ingat, menghubungkan itu artinya adalah proses katodik. Ingat, proses katodik. Ingat, ketika proses katodik, maka kita harus mencari logam yang mudah mengalami mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi. Coba lihat di sini ada Fe, ya, ada Fe. Lalu kemudian yang paling mudah mengalami oksidasi, kita lihat urutannya. Ternyata di antara jawaban Cu, Ni, Al, Zn dan Mg, ternyata yang paling mudah mengalami oksidasi adalah Mg. Karena kita ketahui bahwa deret volta disusun dari oksidasi menuju ke reduksi. Jadi jawaban kita adalah E. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 7. Oke, nomor 7, ingat, pada elektrolisis larutan Zn NO3 dua kali terbentuk 11,2 liter gas di anoda. Lalu yang ditanyakan adalah banyak muatan listrik yang lewat dalam larutan adalah, nah gitu. Jadi teman-teman, yang kita akan cari lagi seperti kita mencari sebelumnya, yaitu apa? Faraday. Ya, Faraday. Ingat, hukum Faraday yang pertama tadi apa? Ya, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Ingat, 1 Faraday itu adalah 1 mol elektron. Jadi teman-teman, nanti kita akan mencari berapa mol elektron sehingga kita bisa mengetahui berapa muatan listrik yang lewat atau berapa Faraday. Oke. Nah, pertama kita harus menguraikan dulu. Zn NO3 dua kali itu mengalami ionisasi menjadi Zn2+ ditambah 2NO3-. Kata kuncinya adalah di anoda. Jadi reaksi mana yang mengalami di anoda? Ingat, Zn adalah logam yang akan mengalami reaksi di katoda, sementara NO3- itu akan mengalami reaksi di anoda. Nah, ingat, di anoda teman-teman, di pembahasan sebelumnya tadi bahwa NO3 merupakan ion sisa asam oksi maka yang akan mengalami oksidasi atau yang teroksidasi adalah H2O, sehingga reaksinya adalah H2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 plus 4 elektron. Ya.
Nah, sekarang ternyata diketahui bahwa gas O2 ya, gas O2 itu sebanyak 11,2 liter. Nah, itu volumenya 11,2 liter. Nah, sekarang yang kita ingin cari adalah berapa mol elektron. Oke, berapa mol elektron? Sehingga kita akan masuk perbandingan mol ya. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Atau perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, langsung saja juga boleh. Nah, sekarang Kak hanya ingin menunjukkan bahwa jika dalam keadaan STP, walaupun di nomor 7 tidak ada informasi dalam keadaan STP, maka kita anggap bahwa nomor 7 ini dalam kondisi atau keadaan STP, di mana volume sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga kalau kita ingin mencari mol, maka volume per 22,4 sama dengan 11,2 per 22,4 sama dengan 0,5 mol. Ya. Ketika di sini 0,2 berarti mol elektron itu sama dengan, perhatikan ya, mol elektron itu berarti 0,5 dibagi dengan koefisien O2 1 dikali dengan 4, karena koefisien elektron di situ ada 4, maka mol elektron adalah 0,5 kali 4. 0,5 kali 4 berapa? Yep, jawabannya adalah 2. Ingat, 2 mol elektron. Ingat, hukum dari pertama, 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Jadi ketika 2 mol elektron, maka berapa Faraday? Yap, sama dengan 2 Faraday. Itu jawabannya. Ya, berarti jawabannya adalah C. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 8. Nah, perhatikan baik-baik di soal nomor 8. Nah, teman-teman, kita punya 2 logam, ya. Kita punya 2 logam. Jadi ada logam seng, Zn, zinc, dan ada logam M yang kita tidak ketahui M ini apa gitu ya. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama mengionisasikan logam-logam tersebut. Jadi nanti yang pertama Zn SO4 itu akan terjadi ionisasi menjadi Zn 2 plus ditambah SO4 2 min. Oke, lalu kemudian NO3 itu berarti M plus tambah NO3 min gitu. Nah, bagaimana mengionisasikan ini? Nanti teman-teman ini mungkin sudah dibahas pada materi ikatan kimia. Oke. Nah, sekarang ayo kita mengerjakan langkah kedua adalah mengetahui hukum Faraday yang kedua. Nah, gitu. Faraday yang kedua. Gimana hukum Faraday yang kedua? Itu W1 banding W2 itu sama dengan E1 dibanding E2. Sehingga kita ketahui bahwa W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Kita anggap W1 itu adalah logam Zn, sementara W2 kita anggap itu adalah
logam M. Oke, nah sekarang kita ketahui bahwa W1 itu sebanyak 1,3 gram, W2 kita ketahui 4,32 gram, kemudian E1 masih ingat tadi rumus E1 bagaimana? Massa ekuivalen yaitu AR per perubahan Bilox. Ingat Bilox dari Zn itu ada 2+, sehingga massa ekuivalennya adalah 65/2, itu sama dengan 32,5. Oke, 32,5. Oke, lanjut. E2, ingat AR per jumlah Bilox. Berarti berapa? Yang akan kita cari AR, ya. Kita lambangkan dengan X ya, supaya lebih mudah. Di X per bilangan Biloxnya berapa? Yap, 1. Sehingga nanti AR itu merupakan sama dengan X. Oke, sekarang kita masukkan rumus untuk mengetahui berapa AR dari M. Oke, jadi W1 1,3 per E1 nya 32,5 sama dengan 4,32 per X, ya, per X. Oke, kita kali silang biar lebih mudah. Jadi 1,3 X itu sama dengan 32,5 kali 4,32. X itu sama dengan 32,5 kali 4,32 per 1,3. Jika kita hitung dengan kalkulator, itu sama dengan 108. Kita masukkan X, ingat X adalah AR per 1, maka 108 sama dengan AR per 1, atau AR sama dengan 108 ARM, sehingga jawabannya adalah C. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 9. Perhatikan teman-teman, nomor 9 itu soalnya disakarida yang tidak menimbulkan endapan apabila direaksikan dengan larutan Vehling. Nah, kita punya tiga kata kunci maksud saya. Pertama, disakarida, lalu tidak menimbulkan endapan merah dengan larutan Vehling. Nah, gitu. Jadi, larutan Vehling. Yap. Nah, sekarang kita ketahui bahwa disakarida adalah gabungan antara monomer-monomer, ya. Jadi monomer plus monomer. Ya. Ingat, disakarida itu adalah gabungan antara monomer dan monomer. Monomer apa saja? Ya, kita punya monomer. Pertama ada glukosa, punya gugus aldosa, ya, punya gugus aldosa. Lalu ada galaktosa, yaitu juga aldosa, punya gugus aldosa. Aldosa ini apa sih? Aldehid gitu maksud saya.
aldehid. Ini juga adalah aldehid. Nah gitu. Lalu monomer yang ketiga yaitu apa? Fruktosa. Fruktosa itu mempunyai gugus fungsi ketosa atau kita bisa sebut dengan gugus keton. Begitu. Ya, itu monomer. Jadi ketika monomer glukosa dicampur glukosa itu menghasilkan disakarida yang baru, glukosa campur galaktosa, glukosa dicampur fruktosa. Nah, sekarang untuk maltosa, perhatikan strukturnya di sini. Maltosa itu merupakan gabungan antara monomer glukosa dan glukosa. Kita lihat. Lalu ada sukrosa, yang ini adalah sukrosa, ya. Perhatikan ini adalah sukrosa. Itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Lalu ini adalah laktosa. Laktosa ini gabungan antara glukosa, perhatikan, glukosa dan juga galaktosa. Lalu yang terakhir D itu merupakan glukosa. Artinya apa? Ini adalah monomer. Dan deoksi ribosa juga ternyata merupakan monomer. Nah, dari kata kunci pertama yang dikatakan adalah disakarida, yaitu gabungan antara monomer yang satu dengan monomer yang lain, maka jawaban glukosa dan deoksiribosa itu salah karena yang diminta adalah disakarida. Nah, sekarang kita masuk ke kata kunci yang kedua, yaitu tidak menimbulkan endapan merah apabila direaksikan dengan larutan Fehling. Larutan Fehling, perhatikan, larutan Fehling ini merupakan materi biokimia, mungkin teman-teman dapat di semester akhir kelas 12. Larutan Fehling ini berfungsi untuk mendeteksi, gitu, ya, mendeteksi adanya gugus aldehid. Ya, gugus aldehid. Ya. Gugus aldehid. Gugus aldehid. Oke, gugus aldehid. Nah, sekarang di antara maltosa, disakarida maltosa, sukrosa, laktosa yang keduanya memiliki gugus aldehid, itu yang mana? Yap, ternyata dengan larutan Fehling untuk maltosa dan laktosa itu dapat menimbulkan endapan merah gitu. Karena kenapa? Karena untuk maltosa sendiri itu terdiri dari glukosa dan glukosa yang di dalamnya memiliki gugus fungsi aldehid. Lalu laktosa, glukosa dan glukosa yang keduanya juga aldehid. Sementara untuk sukrosa dapat aldehid namun juga memiliki gugus keton yang ada di fruktosa, sehingga disakarida yang tidak dapat menimbulkan endapan merah apabila direaksikan dengan larutan Fehling itu merupakan sukrosa. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjut di nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 10. Perhatikan soalnya, struktur DNA yang berbentuk spiral A helix
disebabkan karena adanya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di gambar di samping. Gambar di samping ini merupakan struktur DNA ya, yang sebenarnya teman-teman bisa lihat nanti di internet bagaimana struktur spiral A helix. Namun di sini Kak sudah memberikan gambar yang sekiranya bisa memudahkan kita mendeteksi apa sih sebenarnya yang menyebabkan struktur DNA itu berbentuk spiral atau A helix. Nah, ini sebenarnya bukan bentuk spiral dari DNA, tapi ini struktur untuk mempermudah kita untuk mendeteksi gaya apa atau interaksi apa yang terjadi yang menyebabkan struktur DNA itu spiral. Oke, perhatikan. Ingat, dalam DNA pasangan yang sering disebutkan dalam biologi. Ini kita akan pelajari di kimia ya, namanya biologi kimia atau biokim gitu ya. Jadi ingat, ada adenin berpasangan dengan timin, oke, dan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, perhatikan, ketika adenin dan timin itu punya interaksi ya, gaya antar molekulnya. Coba perhatikan di sini H dan O berinteraksi ya. Lalu N dan H juga berinteraksi. Nah, interaksi antara H dan O, H dan N, H dan F ini merupakan interaksi yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Ya, kita sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, begitu juga tim guanin. Coba lihat guanin, lihat O dan H, ya, H dan N, H dan O juga memiliki ikatan hidrogen, interaksi tersebut. Nah, interaksi antara ikatan hidrogen ini sehingga menyebabkan struktur DNA akan berbentuk spiral karena nanti akan adanya interaksi yang disebut dengan ikatan hidrogen antar molekul. Ya, gitu. Ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa sebab dari struktur DNA berbentuk spiral adalah ikatan hidrogen. Ya, B antara gugus gulanya. Ya, seperti itu.